Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru kita yang sempat hadir, wabil khusus Ustaz Dadang dan semua keluarga besar, adik keluarga besar Kiai Haji Tobrani dan semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, tim hadrah juga sempat hadir, saudara kita Bapak Syawal. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hajat-hajat kita semua dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga yang menyaksikan dari rumah, baik yang dalam negeri maupun dari Malaysia maupun dari mana saja yang menyaksikan. Semoga yang menyaksikan dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala melalui channel Sahabat Majlis TV. Kita doakan mudah-mudahan channel ini terus berdakwah, mengembangkan, menyiarkan syiar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa semua yang disiarkan, apa yang disaksikan, insyaallah bermanfaat, berguna untuk bekal kita nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Sami'un Basir, Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Allah melihat di saat ini kita datang ke majlis ini, menghadirkan hati kita, kita pautkan hati kita hanya untuk Allah, mengharap ridha Allah, dan insyaallah apa yang kita harapkan untuk menuntut ilmu, mengisi waktu-waktu di Lailatul Jum'ah Sayyidul Ayyam, mengisi waktu-waktu kita setiap bulan di majlis ini hanya pilihan Allah. Tidak semua Allah memilih untuk hadir di tempat ini. Ini hanya Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan setiap hambanya bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Nabi Muhammad, tapi tidak semua dipilih. Nanti waktu kesempatannya tidak ada, baru dia menyesal, baru dia merasa rugi. Kalau orang-orang di luar sana, kemarin di Malaysia, jamaah di sana katakan, Habib kami susah untuk bikin majlis di sini, kami rindu majlis, kami rindu akan pertemuan. Kita alhamdulillah masih bisa bertemu setiap bulan. Tetapi masih aja manusia dipilih sama Allah, tidak semua dikasih kesempatan untuk hadir. Karena ini mahal. Taunya nanti kemuliaan ini pada saat dibuka, pada saat kita nanti mau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di saat sakaratul maut, baru kita bilang, ya Allah, jangan dulu, tunda dulu ajal saya mau hadir majlis di malam Jum'ah, mau hadir majlis di setiap bulan, karena karunia-Nya Allah besar di tempat itu. Ampunan Allah ada di situ, maghfirah, ampunan Allah ada di tempat itu, sehingga kami menyesal sudah tidak ada gunanya. Penyesalan itu nanti manusia semua menyesal. Makanya Allah menulis di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia dalam kerugian.
Semua manusia dalam rugi. Illal ladzina, kecuali illal ladzina amanu. Orang yang beriman yang tidak rugi. Mana yang beriman? Yang sempat hadir pada malam hari ini. Orang yang duduk di malam ini orang yang memang diingatkan sama Allah. Mau tahu kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang dipanggil amanu, orang yang beriman. Ini yang beruntung. Orang yang beriman yang selawat sama Nabi Muhammad. Banyak umat Islam, banyak umat Nabi Muhammad tapi melupakan Nabi Muhammad. Bagaimana dia katakan cinta akan Nabi Muhammad? Begitu nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak berselawat untuk Nabi Muhammad. Dia tidak ingat sama Rasulullah. Bahkan di malam Jumat ini malam spesial untuk Nabi Muhammad. Malam di mana manusia umat Nabi Muhammad yang berselawat, dia diantarkan dengan piring emas, piring berlian. Namanya dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pilihan, gak gampang manusia dipilih. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali dikisahkan bagaimana ada seseorang, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Waktu dia memanggil Nabi Muhammad, dia memanggil Rasulullah. Rasulullah tidak kenal sama dia. Ya Rasulullah, aku umatmu. Rasulullah bilang, aku tidak mengenal umat, tidak mengenal engkau. Bagaimana engkau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Bukankah para ulama mengatakan bahwasanya engkau mengenal setiap umatmu? Benar kata ulama. Tapi aku tidak mengenalmu. Bagaimana bisa engkau tidak mengenal aku? Bahwasanya aku ini adalah umatmu. Aku mengetahui mengenal umatku sesuai kadar selawatnya dia kepadaku. Bagaimana kadar hubungannya dia kepadaku, bagaimana dia punya selawat. Orang yang cinta akan selalu menyebut yang dia cinta. Gak mungkin orang cinta dia tidak lupakan yang dia cinta. Gak mungkin. Orang yang selalu mengingat yang dia kasihi, pasti dia bawa dengan tidurnya. Ada seseorang datang sama satu syekh. Ya syekh, saya mau berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa amalannya? Syekh katakan banyak selawat, baca ini amalan-amalan ini sehingga kau bisa jumpa akan Nabi Muhammad. Orang ini baca selawat, tapi selawat yang dia baca tidak sampai ke hati dia, tidak sampai ke pikiran dia, tidak sampai dengan begitu jatuh cinta. Cuma sekedarnya membaca selawat, tidak sampai tertanam di hati dia akan rindu, akan dekat dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia datang sama syekh ini. Ya syekh, saya belum dapatkan bisa berjumpa dengan Nabi. Bagaimana bisa ya syekh? Apakah bisa? Bisa. Tunggu, mari sini saya ajak makan. Mari kita sama-sama makan. Diajak makan ikan asin sama syekh ini. Begitu dikasih ikan asin, syekh ini tidak kasih air minum sama dia. Akhirnya dia kehausan. Karena haus dia tertidur. Begitu dia tertidur, apa yang terbenak di pikiran dia? Kira-kira apa yang di pikiran dia? Begitu dia tertidur, yang di pikiran dia air minum. Karena dia kehausan. Kalau dia tadi membaca selawat rindu seperti dia kepengen minum air, pasti dia akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau dia berselawat ingin jumpa, dia bawa dalam tidurnya ingin jumpa dengan Nabi, pasti akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Seperti dia kepengen minum air tadi, kepengen dia minum air, dia bawa dalam tidurnya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Orang yang berjumpa dengan Nabi, Nabi sudah duluan ingat kepada kita. Ini di bulan Rabiul Awal masih ada, walaupun sudah di penghujung. Di mana-mana tempat semuanya merayakan. Kenapa merayakan Maulid ini? Ada apa dengan Maulid? Ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kita akan Nabi Muhammad. Kita bergembira atas dasar ini kita buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak orang mencintai, nggak mungkin dicintai. Dan kita mengenal khusus siapa Nabi Muhammad dengan para ulama menghadirinya dan mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
dikenalkan Nabi Muhammad dari masih bayi, dari masih kecil, dari masih awal, masih TK, masih dasar, masih umur muda, sudah minta ibunya katakan, "Ya Ali, aku tidak ridha kepadamu sebelum engkau bisa bertemu dengan datukmu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kita belum sampai di situ. Belum kita punya orang tua mengatakan, "Saya tidak ridha kepadamu wahai anak kalau kau tidak ketemu kau Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita belum sampai di sana. Yang ditanya makannya apa? Yang ditanya minumnya apa? Sudah tidurnya belum? Makanan, minuman, tidur yang ditanya. Bukan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ditanya tentang sholat. Tidak ditanya tentang qiraatul Quran. Tidak ditanya bagaimana selawatmu. Tapi yang ditanya sudah makan apa belum? Ini kita beda dengan para ulama terdahulu. Ulama terdahulu tarbiyahnya kepada anaknya, mengenalkan anak ini kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Alimu auladakum hubbi nabiyukum. Ajari anak kalian untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau mau cinta Nabi Muhammad itu? Harus kita pelajari sirahnya. Kita cari tahu bagaimana Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang membiasakan lisannya, lidahnya berselawat, dia akan minum di telaga Nabi Muhammad nanti. Di telaga Kautsar dia akan minum, di telaga Nabi Muhammad. Minuman-minuman yang tidak akan pernah haus. Warnanya putih, warnanya bening, warnanya indah. Yang orang minum di sini, yang dia tidak akan pernah haus. Dia punya wajah jadi cantik, wajahnya jadi bercahaya, wajahnya yang tadinya gelap menjadi indah karena meminum dari telaga Nabi besar Muhammad SAW. Dunia hanya sekejap, dunia hanya sementara, hanya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya jembatan untuk akhirat. Jangan berputus asa dengan dunia. La taqnatu min rahmatillah. Ada seseorang dia putus asa akan dunia. Dia punya anak banyak. Dia katakan, saya capek mengurus anak. Saya tidak punya rezeki. Saya mau tinggalkan ini semua. Saya ingin pergi. Saya mau melepaskan tanggung jawab. Akhirnya ada satu ulama. Ulama ini tahu orang ini. Dia kasyaf. Dia katakan, wahai anak muda, wahai yang punya keluarga, saya mau memberikan kamu 1 dirham. Kalau kamu bisa memberikan minum, saya punya burung. Kalau kau memberi minuman, kau tiap hari layani, saya akan berikan 1 dirham. Wah, dia bilang luar biasa. Digaji dengan uang yang seperti ini, cuma memberikan minuman seekor burung. Wah, ini luar biasa. Tapi burung ini ajaib. Begitu dikasih, terus kasih minum, dia terus minum. Akhirnya orang ini capek memberi minum ini burung. Ini burung aneh. Akhirnya dia bilang, sudahlah, saya tidak mau memberikan minum burung biarpun saya tidak dapat gaji. Saya sudah berputus asa. Akhirnya orang saleh ini mengatakan, kamu ini baru dalam soal yang seperti ini, kamu sudah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Burung ini sudah dijamin rezekinya sama Allah. Apalagi keluargamu. Manusia ini sudah ada jaminan. Jangan kau putus asa. Kamu itu cuma sekedar menunaikan kewajibanmu sebagai kepala rumah tangga. Tapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. La tahaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau Allah sudah berserta kita, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada rasa resah, tidak ada rasa takut. Jalanin kehidupan ini, tapi jangan tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan selalu dengan selawat. Ada seseorang saya ajarin selawat, baca ini setiap hari. Anak masih SD kelas 4 baca selawat setiap hari 100. Begitu kelas 5 naik 200, kelas 6 naik 300. Dia waktu selesai sekolahnya dia ranking. Kenapa? Karena punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ibunya bilang, Habib, anak saya ini luar biasa. Apa yang dia mau Allah kasih.
Apa yang dia inginkan Allah beri. Apa keistimewaan sampai bisa begini Habib? Saya bilang bukan saya. Ini semua karena anak ini melazimkan hubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama itu. Yang kedua, dia tidak pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. Di saat sholat subuh berjamaah, saya suruh baca setiap sholat subuh, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah. Siapa yang baca ini, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah, dunia akan merangkak sama dia. Dunia akan mengejar, bukan kita yang kejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Begitu sebelum sholat subuh baca 100 kali. Dia sedih, dia bilang, Habib, saya baca ini baru 20 kali. Sudah azan, sudah qamat Habib, saya harus sholat subuh, belum selesai bacaan saya. Dia bilang, jangan, tidak masalah, nanti selepas sholat subuh sambung. Tadi 20 ditambah 80, selesai bacaannya. Jadi tidak susah, semua bisa. Yang penting istiqamah. Jangan sekali baca besok sudah tidak baca. Jangankan baca, ada yang tidak sholat subuh, ada yang ketinggalan sholat subuh, baru rezekinya mau bagus, tidak bisa bagus. Kenapa? Dia lupakan Allah. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Dia balik, lebih baik sholat daripada tidur. Ini dibilang lebih baik tidur daripada sholat. Kebanyakan umat Nabi Muhammad begitu. Makanya dia punya rezeki susah, dia punya wajah hitam, dia punya keadaan jauh dari rahmat Allah. Datangi masjid, datangi musola, nanti lihat hasilnya apa. Ini anak yang tadi setelah SMP rankingnya bagus. Selesai itu masuk sekolah, sekolahnya STM, STM-nya juara lagi, dapat sekarang kerja, alhamdulillah. Ini kenapa? Karena berkat istiqamah dalam ibadah ketaatan kepada Allah dan selalu membasahi lisannya berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Manusia itu mudah, kehidupan dunia ini mudah. Yang membuat susah ini manusianya. Manusianya harus dia panggil, harus diajak. Dia tahu ada yang hak, ada yang batil, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi dia selalu tidak bisa kontrol diri dia. Selalu terpancing dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpancing marah, terpancing benci, terpancing malas, terpancing untuk mengabaikan waktu-waktunya. Kita punya waktu ini hanya ini saja. Besok sudah ganti lagi waktu. Terus ini berjalan. Sekarang 2021 di akhir. Ini bentar lagi 2022. Tidak akan mundur ke 2020, tidak. Dia akan berjalan terus. Catatannya ada. Malam ini hanya malam ini. Besok bulan depan bulan lain lagi. Tidak ada kembali ke bulan depan, ke belakang, tetapi maju terus. Manusia, kita harus menambah kita punya amal ibadah. Catatan-catatan amal kita jangan sampai kosong. Waktu-waktu kita. Al-Habib al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari ini imam baca istighfarnya 25.000 kali. Selawatnya 25.000 kali. La ilaha illallah tahlilnya 25.000 kali. Tasbihnya 25.000 kali. Sudah seperti itu masih ngajar. Sudah seperti itu masih terima tamu. Sudah seperti itu semua dia buat sunat, sholat sunnah. Habis kita bagaimana? Kalau dia menjadi imam besar, pantas. Kita bagaimana? Ini Al-Habib al-Imam ini kalau kita berziarah atau tadi sebentar kita akan selesai majelis, kita akan baca Ya Rabbana atarafna. Ini beliau yang karang. Atau kalau kita ziarah kita baca Salamullah ya Sadah minar Rahman ya Syakum. Itu beliau yang karang. Beliau setiap hari melazimkan ini. Bukan 100, 200, 25.000 kali. Selawatnya 25.000. Istighfarnya 25.000. Tahlilnya 25.000. Tasbihnya 25.000. Sampai ada orang yang kasih dia jam tangan arloji. Begitu dikasih ke Habib ini,
Habib ini pakai 1 hari, besoknya mati ini jam. Dia kata, akhirnya orang yang kasih dia bilang, Habib kok dia punya jam tangan gak dipakai? Dia bilang ini rusak, gak jalan. Bukan Bib, itu mesti diputar. Karena dia otomatis, dia mesti diputar. Oh, saya sudah tidak punya waktu untuk putar jam. Habis saya punya waktu untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini putar jam aja sudah tidak punya waktu. Kita punya waktu kemana? Waktu kita habis dengan sia-sia. Olehnya itu waktu kita jaga. Waktu kita majlis seperti ini gunakan. Orang yang hadir di majlis dan dia amalkan, itulah orang yang hadir majlis yang sebenarnya. Jangan hasil buah dari majlis itu kita bawa. Kalau belum bisa umpamanya 25.000 kali sehari, cukup 100 umpamanya. 1 kali putaran tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini bacaan ini, subhanallahil azim wa bihamdi, kalau kita baca, ini berat dalam timbangan. Disukai oleh Ar-Rahman dan mudah diucapkan, berat dalam timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibatani 'ala lisan. Mudah dalam ucapan kalau diucap sebentar. Al-Imam Al-Haddad waktu dia mau meninggal dunia, yang dia baca ini, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Dan kita punya dosa dihapuskan sama Allah sebanyak buih di lautan. Kita ini punya dosa banyak, tapi tidak mau berselawat, tidak mau beristighfar, tidak mau bertasbih. Terus mau dihapus dosanya dengan jalan apa? Lakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya punya murid muallaf. Dia dari Cina. Tapi dia punya bacaan setiap hari, dia punya sholat duha 12 rakaat. Tidak keluar, dia bilang, Habib ini saya punya kewajiban Habib. Saya tidak mau keluar rumah sebelum saya sholat duha. Tidak sampai di situ, dia minta sama Allah supaya dia punya tasbih setiap hari 100. Dia punya istighfar 100. Dia punya selawat 100. Dia punya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100. Semua 100 sebanyak 1500 semuanya bacaan-bacaan dia tiap hari dia baca. Belum qiraatul Qur'annya. Belum dia punya amalan-amalan yang lain. Setiap jam 2 malam, 2:30 dia mesti WA sama saya. Assalamualaikum Habib, salat tahajud. Setiap hari dia kirim salat tahajud. Akhirnya apa? Dia kirim ini di beberapa grup untuk bangunkan orang salat tahajud. Ada yang mau terima, ada yang marah. Yang marah dia senyum. Terima kasih kalau momennya saya salah untuk men-share yang baik, tolong maafkan saya. Tapi ada yang senang. Yang senang mengatakan, Pak, tolong Bapak datang ke rumah. Ini saya ada punya mobil, Bapak ambil mobil saya Avanza. Dikasih mobil. Kenapa? Bangun di Lailatul Akhir di setiap malam untuk sholat tahajud. Dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau soal begitu semua mau. Wah, mau dikasih hadiah ini. Harus bangun malam, harus buat ini, harus buat itu karena mau dapat hadiah. Itu hadiah kecil. Hadiah yang paling besar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang jamin besok kita masih hidup apa tidak? Ada yang jamin kita bisa hidup besok? Saya dan kita semua enggak ada yang jamin. Malam ini gunakan, minta sama Allah, besok ya Allah saya tambah taat kepadamu ya Allah. Besok saya tambah untuk lebih muraqabah, tambah dekat denganmu ya Allah. Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu ini berjalan. Nanti manusia semua akan diperhitungkan. Kenapa wal asri? Kenapa di waktu asar? Karena pagi kita kerja, di waktu sore ada perhitungannya. Waktu senja baru ada perhitungannya. Oh, di sini manusia ini untung. Oh, ini dia rugi. Oh, ini dia berhasil. Ini dia mempunyai kedapat yang punya nilai-nilai tambah di hari itu. Semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, mudah-mudahan waktu yang singkat ini, waktu yang sebentar ini kita gunakan punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah majlis ini majlis yang penuh barakah,
Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tinggalkan majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan majlis di Bojongkulur dan semua majlis baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Malaysia, baik yang ada di beberapa tempat majlis al-khairat, insyaallah semua berjaya, semua bisa melaksanakan majlis dengan baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang barakah ini, mungkin ada keluarga kita yang sakit, mungkin ada kerabat kita yang sakit, ada yang melahirkan, ada yang belum punya anak. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan majlis yang mulia ini Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah kamila bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan kami selalu menyebut kalimat la ilaha illallah. Hidup dengan kalimat la ilaha illallah, wafat dengan kalimat la ilaha illallah, di alam barzah dengan kalimat la ilaha illallah, di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan di hati kami hasad, iri, dengki ya Allah, sombong, takabur ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah atas sesuatu yang tidak baik yang Engkau tidak ridai ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Siapa yang hadir dari majlis ini ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Yang datang, yang mengeluarkan keuangannya untuk majlis ini ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah, barakahkan rezekinya ya Allah, selamatkan turunannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di antara kami punya hajat ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Habibil Mustafa afdhalus salatu wassalam ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah. Kami bisa melihat wajah Nabi Muhammad yaqdatan wa manaman, dalam keadaan terjaga maupun mimpi ya Allah. Ya Allah, kami rindu akan Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kami akan rindu Nabi Muhammad. Tanamkan cinta akan Nabi Muhammad hingga kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Keluarkan kami dari majlis ini setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ganti dengan kebaikan kemuliaan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan bersama Nabi, kumpulkan bersama siddiqin wa syuhada wa salihin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wabah penyakit, hindarkan semua umat Nabi Muhammad dari wabah penyakit ini ya Allah. Ya Allah, jaga pemimpin kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Jadikan kami, negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, jaga negeri kami, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada fitnah. Ya Allah, jaga ulama kami ya Allah. Jaga ulama kami ya Rahman. Jaga para habaib kami ya Allah. Dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Mencintai mereka adalah salah satu perintah Nabi Muhammad ya Allah.
kami, jaga orang-orang ulama kami, jaga guru-guru kami, biar selalu membimbing kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita jaga waktu-waktu kita jaga saat-saat kita punya majlis, kita selalu hadir dalam majlis. Di bulan ini kemarin saya hadir acara haul al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Bogor di Embang Bogor. Alhamdulillah mewakili semuanya. Mungkin ada yang tidak hadir atau ada yang ikut hadir. Alhamdulillah. Itu beliau Al-Habib Abdullah luar biasa. Kehidupannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah solat sendiri. Dia selalu solatnya berjamaah. Tidak pernah tinggalkan solat berjamaah. Solat berjamaah di dalam Masjid An-Nur yang beliau bangun. Beliau kena fitnah, beliau sabar. Beliau apa yang dibuat oleh Nabi beliau buat. Beliau dapat fitnah, beliau tidak membalas fitnahan itu. Bahkan karena membela dia punya murid, beliau rela untuk masuk penjara bertahun-tahun. Itu tidak mengurangi beliau punya hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan magam beliau, kedudukan beliau terangkat karena berada dalam penjara. Kalau manusia kalau di penjara menganggap itu hina, tidak. Manusia tidak akan hina dimanapun kalau dia punya hubungan benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hina itu apabila manusia itu lakukan maksiat, mau di penjara atau di luar penjara, kalau dia buat maksiat itu yang hina. Tapi kalau di dalam penjara dia membela umat Nabi Muhammad, itu bahkan mulia. Yang hina adalah di luar, yang tidak bisa membuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu manusia yang hina. Tapi manusia yang selalu menjaga marwah Islam, yang menjaga keutuhan, yang menjaga adab, yang mengajak kepada kebaikan, walaupun dia di mana, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau 30 tahun orang yang tidak suka sama beliau enggak pernah dibenci sama beliau. 30 tahun dia cinta sama tetangganya. Walaupun dia dibenci. Sampai akhirnya tetangganya 30 tahun datang mengatakan, "Ya Habib, engkau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. 30 tahun saya benci, 30 tahun saya buat masalah, tapi bukan engkau balas dengan sesuatu kebencian, bahkan kau berikan saya hadiah setiap saat. Kau mendekati saya, kau berikan kebaikan kepada saya. Engkau adalah manusia yang mulia." Orang yang mengalah bukan kalah. Kemenangan itu pasti yang terjadi. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi sudah mencontohkan. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan di saat itu Nabi dapatkan kemenangan. Nabi menjadikan umat Islam jadi kemenangan. Itulah buah dari orang yang mengalah bukan kalah. Tapi kemenangan menantinya dengan kebaikan dan kemuliaan. Yang seperti yang kita rasakan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kita sekalian. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.